Itu Ibu Menteri Sosial merencanakan untuk penyalur bansos itu dilaksanakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru tentang rencana dari Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk penyalur bansos pada tahun 2022 ini, di mana memang pada saat ini untuk BPNT bulan Juni dan BPNT bulan Juli dan juga PKH tahap 3 itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Walaupun para KPM, para keluarga penerima manfaat itu sangat menanti-nanti, menunggu-nunggu untuk pencairan tersebut, karena memang ini sangat diharapkan oleh para KPM untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup di tengah masa situasi sulit. Nah, pada beberapa waktu yang lalu itu Kementerian Sosial menerima predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan tentang anggaran tahun 2022. Pada waktu penyerahan itu, Ibu Menteri Sosial menyampaikan untuk rencana penyalur bansos pada tahun 2022 ini. Nah, siapa penyalur bansosnya? Apakah Himbara? Apakah PT Pos sesuai dengan yang sudah berjalan pada tahun ini? Apakah akan dilanjutkan? Nah, sebelum saya menyampaikan informasi lebih lengkap dan lebih jelas lagi tentang rencana Ibu Menteri Sosial tersebut, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Nah, para pemirsa, pada beberapa waktu yang lalu itu Kementerian Sosial itu mendapatkan temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan tentang penyaluran bantuan sosial di tahun 2021. Nah, banyak temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial. Dan alhamdulillah Kementerian Sosial bisa menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, dan sehingga pada saat ini mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Nah, memang hasil dari temuan-temuan BPK itu banyak ditemukan bantuan-bantuan sosial yang tidak tersalur kepada penerima manfaat BPNT maupun PKH dengan berbagai macam alasan, seperti yang meninggal di luar kota, TKI tidak ditemukan, ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya. Nah, pada waktu penyerahan predikat wajar tanpa pengecualian bagi Kementerian Sosial untuk tahun anggaran 2021 itu langsung diberikan oleh Bapak Ahsanul Kossasi selaku anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, pada waktu itu, sesuai dengan rilis berita detik.com hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022, itu Ibu Menteri Sosial merencanakan untuk penyalur bansos itu dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia sesuai dengan apa yang didengar oleh Bapak Ahsanul Kossasi. Apa pertimbangan Ibu Menteri Sosial? Pertimbangan Ibu Menteri Sosial karena memang PT Pos Indonesia sudah berpengalaman untuk menyalurkan bantuan langsung tunai, karena PT Pos Indonesia bisa menjangkau seluruh kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini informasi yang didapatkan sesuai dengan rilis berita apa yang didengar oleh Bapak Ahsanul Kossasi dari Ibu Menteri Sosial tentang rencana penyalur bansos pada tahun ini. Nah, bagi para KPM, baik itu melalui Himbara ataupun melalui PT Pos Indonesia, yang penting memang
bantuan BPNT untuk Juni, Juli, dan PKH tahap 3 itu bisa segera dicairkan karena memang para KPM sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini merupakan sebuah rencana dari Ibu Menteri Sosial, tetapi pada saat ini belum ada surat yang resmi diterima oleh Dinas Sosial maupun informasi yang resmi kepada para pendamping program BPNT dan PKH bahwasanya penyalur itu nantinya akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia. Jadi, informasi yang didapatkan ini masih sebatas rencana para pemirsa, bukan menjadi sebuah keputusan secara kelembagaan Kementerian Sosial. Nah, pastinya hal-hal yang bisa menjadi kendala untuk penyaluran dari PT Pos Indonesia nantinya itu bisa diantisipasi oleh Kementerian Sosial, karena memang Kementerian Sosial sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebelumnya untuk penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai minyak goreng pada beberapa bulan yang lalu. Dan jika memang BPNT nantinya itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia kembali, itu nanti akan dicairkan secara tunai, dan perlu juga digarisbawahi oleh para KPM bahwasanya nanti walaupun itu dicairkan secara tunai, itu tetap pemanfaatannya untuk membeli sembako sesuai dengan ketentuan dari program BPNT, yaitu sumber karbohidrat seperti beras, sumber protein hewani seperti telur, ikan, ayam, daging, sumber protein nabati, tahu, tempe, vitamin dan mineral, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tetap pemanfaatannya untuk itu agar tujuan dari program BPNT itu memang bisa berjalan, memang bisa terlaksana untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mencegah stunting di Indonesia ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya rencana Ibu Menteri Sosial tersebut tentang rencana penyalur bansos khususnya untuk BPNT itu masih sebatas rencana, belum menjadi sebuah keputusan yang resmi secara kelembagaan. Karena kalau menjadi sebuah keputusan yang resmi, pastinya itu Dinas Sosial dan para pendamping itu akan diberikan surat secara resmi dari Kementerian Sosial tentang penyalur bantuan sosial khususnya BPNT. Karena memang bisa saja untuk kedepannya ini nanti penyalur BPNT khususnya itu seperti penyaluran bulan sebelumnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, sebahagian melalui Himbara, sebahagian melalui PT Pos Indonesia. Apapun itu, yang penting memang pada saat ini para penerima manfaat khususnya mengharapkan untuk segera dicairkan. Semoga informasi ini yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah pencerahan informasi dan para pemirsa mendapatkan informasi yang utuh dan tidak gagal paham dalam menerima informasi ini, karena memang pada saat ini informasi-informasi tentang BPNT dan PKH itu sangat dinanti-nanti oleh para pemirsa, khususnya para penerima manfaat. Dan kepada para pemirsa, mohon sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang, untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan terus bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan update tentang bantuan sosial, tentang program pemerintah dan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.